Hai semuanya, kembali lagi sama Calon Sarjana. Bumi kita sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Yang mana juga sebelum adanya manusia itu guys, bumi dihuni oleh berbagai jenis makhluk. Mulai dari dinosaurus, manusia purba, dan bahkan terdapat cerita kalau pernah ada yang namanya manusia raksasa. Nah, di video kali ini gue mau nunjukin nih bukti-bukti manusia raksasa itu beneran ada guys. Penasaran kan? Ya udah, langsung aja kami persembahkan beberapa bukti yang menunjukkan kalau manusia raksasa pernah tinggal di bumi. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Kaki raksasa di Afrika Selatan. Gua adalah orang yang percaya kalau manusia raksasa pernah tinggal di muka bumi. Lalu di ajaran Kristen, ada cerita tentang Daud melawan Goliat dengan sebuah ketapel. Sedangkan di ajaran Islam, terdapat cerita Nabi Musa melawan raksasa setinggi 55 hasta atau sekitar 25 meter. Dari situ aja gue makin percaya tuh manusia raksasa itu beneran ada. Nih bukti pertamanya itu guys, bakal gue tunjukin telapak kaki raksasa yang ditemukan di bebatuan granit di Afrika Selatan. Telapak kaki setinggi 1,5 meter tersebut pertama kali ditemukan oleh pemburu bernama Stoffel Coetzee pada tahun 1912. Sampai sekarang, beberapa peneliti masih bingung gimana caranya sih ada telapak kaki terbentuk di sebuah batu. Bahkan banyak yang skeptis kalau hal ini dapat terjadi karena erosi doang. Udah gitu, posisinya itu vertikal guys. Masa iya manusia bisa jalan ke atas? Tapi sebagian orang percaya kalau itu adalah telapak kaki milik raksasa setinggi 8 meter. Menurut mereka, jejak seperti ini terjadi akibat hujan panjang dan pendinginan magma yang hanyut sehingga membuat jejaknya membeku lalu berubah menjadi batu. Terus, pendapat lain juga mengatakan jejak telapak tersebut cuma ukuran kuno yang dibuat oleh manusia purba. Nah, kalau menurut kalian gimana tuh guys? Jari raksasa piramida Giza. Sebelumnya, kita udah ngebahas soal telapak kaki. Sekarang terdapat penemuan lain dan mungkin bisa jadi bukti raksasa beneran ada guys. Yap, kita bakal ngebahas tentang sebuah jari raksasa yang ditemukan oleh arkeolog Swiss bernama Gregor Spory. Lebih tepatnya bukan ditemuin sih guys, tapi dia membelinya di kelompok perampok makam. Dengar-dengar jari ini berasal dari sebuah kompleks pemakaman mumi raksasa dekat piramida Giza. Oh ya, jari tersebut memiliki panjang sekitar 33,8 cm guys. Dan menurut penelitian si Gregor sendiri, jari itu kelihatan sangat asli dan ukurannya sebenarnya lebih besar lagi. Jarinya menyusut dikarenakan proses mumifikasi. Kalau jarinya aja sekitar 30 cm, berarti tinggi badannya si pemiliknya bisa nyampe 5 meteran dong ya. Tapi ternyata nih, banyak orang yang skeptis sama penemuan si Gregor Spory. Mereka beranggapan jari raksasa tersebut tuh cuma rekayasa arkeolog doang. Katanya jarinya tuh dibuat sangat detail dengan menggunakan lilin dan juga kemudian dibuatkan dokumen berbahasa Arab supaya meyakinkan kalau penemuannya tuh bener-bener asli. Soalnya pas kalian cari di internet tuh guys, jarang kan ada penelitian resmi yang ngebahas soal jari ini. Apa emang dirahasiain atau cuma akal-akalan doang tuh? Coba deh guys, kasih penilaian kalian, oke? Mumi San Diego. Penemuan kali ini bisa dibilang sedikit tua nih guys. Di mana pada tanggal 6 Oktober 1895, sebuah majalah bernama The World menerbitkan artikel tentang fosil raksasa terbesar yang ditemukan dekat San Diego. Fosil penemuan itu memiliki tinggi 274 cm. Kabar tentang fosil raksasa juga diberitakan oleh koran The Aspen Daily Times pada tanggal 12 Oktober 1895. Bahkan di artikel beritanya itu dikatakan guys, Profesor Thomas Wilson, seorang kurator Departemen Antropologi Prasejarah di lembaga Smithsonian, sudah melakukan penelitian terhadap mumi ini. Dan menurut dia tuh guys, mumi itu adalah manusia asli Amerika atau biasa disebut sebagai suku India. Nah, karena zaman tersebut teknologi itu masih sangat terbatas, tidak banyak informasi yang bisa digali guys. Dan sejauh yang gue baca sih, cuma ada tinggi muminya, dari mana asal muminya, dan tempat penemuannya. Minimnya informasi membuat banyak orang berspekulasi kalau mumi tersebut adalah manusia raksasa karena kelainan genetik. Soalnya di dalam gua tempat mumi ditemukan hanya ada satu sosok ini doang guys. Dan gak ada manusia lain yang memiliki tinggi segitu. Ya, kalau cuma pengidap gigantisme sih sekarang juga banyak kan manusia-manusia super tinggi. Contohnya Sultan Kosen, Robert Pershing Wadlow, Vikas Upal, dan masih banyak lagi. Sayang banget ya zaman dulu belum secanggih sekarang. Kita jadi nggak bisa tahu deh asal-usul mumi tersebut. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Martindale Mumi.
Pada tahun 1885 di lembah Yosemite, California, sekelompok penambang yang dipimpin oleh G.F. Martindale menemukan sisa-sisa mayat manusia. Mengejutkannya, sisa mayat tersebut itu berukuran raksasa dengan tinggi lebih dari 2 meter dan sambil menggendong seorang anak. Nah, mungkin aku cerita sedikit dulu kali ya soal raksasa yang dipercaya penduduk lokal di sana. Penduduk asli di wilayah Yosemite ketika orang kulit putih tiba adalah suku Awanchi. Menurut cerita mereka, terdapat kisah raksasa bernama Olen yang datang ke lembah Yosemite bertahun-tahun sebelum orang kulit putih. Raksasa itu tuh merupakan sosok kanibal dan suka memangsa orang dewasa. Cuma sayang guys, menurut cerita rakyat tersebut, semua raksasa sudah dibunuh dan juga dibakar oleh penduduk setempat. Nah, berkat adanya penemuan ini, banyak orang tuh kemudian percaya kalau kisah raksasa itu beneran ada guys. Tapi untuk asal-usulnya masih menjadi misteri sampai sekarang. Raksasa Castelnau, salah satu kerangka manusia terbesar di dunia, ditemukan oleh antropolog George Vacedolafus di pemakaman zaman perunggu pada musim dingin 1890. Penemuan ini tuh guys, bukan kerangka secara utuh, melainkan hanya tulang humerus dan juga tulang tibia doang. Tapi coba kalian lihat deh guys, ukuran tulang tersebut dibandingin sama tulang manusia normal di zaman itu. Yang tengah tulang orang normal, sedangkan kiri kanan merupakan tulang manusia yang dipercaya memiliki ukuran yang sangat besar. Lalu dari kacamata orang awam kayak gue sih, volume tulangnya itu terlihat jauh lebih besar dibandingkan tulang yang di tengah. Nah, menurut para peneliti dengan tulang sebesar ini, diperkirakan pemilik tulangnya itu memiliki tinggi sekitar 3,5 meter guys. Awalnya, karena cuma ditemukan satu kerangka dengan ukuran yang sangat besar, mereka berpikir kalau hal tersebut disebabkan oleh faktor penyakit gigantisme. Cuma pada tahun 1894 ada sebuah laporan di mana penemuan tulang-tulang raksasa yang ditemukan di pemakaman prasejarah di Montpellier adalah tengkorak berukuran 28, 31, dan 31 inci. Nah, tengkorak ukuran segitu bisa diperkirakan tinggi pemiliknya sekitar 3-4,5 meter loh. Tapi sayang guys, bukti penemuan dirahasiakan dan dikirim langsung ke French Academy of Science untuk diteliti lebih jauh. Goa Lovelock. Gua Lovelock adalah situs arkeologi Amerika Utara di mana pada tahun 1886 digunakan sebagai tempat penambangan yang digunakan untuk pupuk. Awalnya gak ada hal aneh dari gua tersebut, cuma setelah lapisan paling atas selesai digali, ditemukan benda-benda yang menunjukkan keberadaan raksasa. Pertama, ditemukan sendal zaman dulu dan terlihat pernah dipakai dengan ukuran super besar. Terus, ditemukan jejak tangan di sebuah batu di mana ukurannya tuh gak normal. Dan yang membuat makin yakin kalau raksasa itu ada adalah penemuan sisa tulang manusia ukuran sangat besar yaitu setinggi 2,5 meter guys. Apakah raksasa beneran ada? Penasaran sih aku. Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.